Selamat pagi adik-adik kelas besar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kembali bersama dengan Kak Paji. Ya, kakak mau sapa kalian semua. Halo Devis, Ariel, Gladys, Citra, Sibil, Feris, Otnil, Son dan Jasmine. Bagaimana kabar kalian? Ya, Kak Paji berdoa supaya kalian tetap ada dalam sukacita Tuhan, tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan terus menyertai kehidupan kalian dan juga setiap keluarga kalian masing-masing. Pagi hari ini Kak Paji mau ajak kita sekalian untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu kelas tengah sudah belajar bersama-sama dengan Kak Paji tentang satu tokoh yang sangat terkenal yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, siapakah tokoh yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita belajar dari kehidupannya, belajar dari imannya, kita belajar dari pengalamannya untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi ini sama-sama kita mau belajar tentang satu tokoh yang bernama Ingwer Ludwig Nommensen, atau orang-orang biasa menyebutnya sebagai Nommensen atau dipanggil namanya sebagai Nommensen. Nah, Nommensen ini adalah satu tokoh penginjil atau misionaris atau tokoh iman yang dipakai Tuhan luar biasa. Khususnya dia sangat terkenal di daerah Batak, Sumatera Utara, khususnya oleh suku-suku Batak. Nah, suku-suku Batak menyebut atau memanggil Nommensen ini sebagai rasul orang Batak. Menyebutnya sebagai rasul orang Batak. Nommensen ini dia dilahirkan pada tanggal 6 Februari 1834 atau abad ke-18 di sebuah pulau kecil yang bernama Nordstrand di Jerman bagian utara. Nommensen sejak kecil dia sudah hidup dalam satu penderitaan. Kenapa dia hidup dalam penderitaan? Karena ternyata orang tuanya adalah orang yang sangat miskin dan sangat menderita. Sehingga Nommensen juga hidup di dalam kondisi yang menderita dan hidup dalam kondisi seperti itu. Dan juga orang tuanya juga sakit-sakitan. Mungkin kalau dibandingin kita masih bersyukur ya. Kita masih diberikan sukacita oleh Tuhan. Diberikan semua berkecukupan. Kita tidak berkekurangan. Tetapi Nommensen ini tidak. Dia hidup dalam kondisi keluarga yang menderita, yang miskin dan juga orang tuanya sakit-sakitan. Nah, pada usia 8 tahun, masih kecil ya, dia masih sangat kecil. Dia sudah berusaha untuk bekerja, mencari nafkah sendiri. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Nommensen, adik-adik? Nah, pada saat usia 8 tahun itu ternyata dia sudah menggembalakan ternak orang lain atau domba milik orang lain. Bukan menggembalakan dombanya, tapi dia menggembalakan domba milik orang lain di musim panas. Tetapi pada musim dingin dia bersekolah. Jadi luar biasa, umur masih 8 tahun tapi dia sudah bekerja untuk mencari nafkah bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Pada saat dia berusia 10 tahun, Nommensen ini dia bekerja sebagai seorang buruh tani. Ketika dia menjadi buruh tani, dia tidak kaget lagi karena dia sudah bekerja sejak usia 8 tahun, sehingga ketika dia menjadi petani pun dia tidak kaget, dia tidak takut. Tetapi dia sudah siap untuk melakukan pekerjaan berat sekalipun. Nah, dia yang masih kecil seperti ini sudah mulai bekerja. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, apakah kita di rumah kalian rajin gak bantu orang tua? Misalnya mencuci piring atau membantu orang tua untuk ya menyiapkan
segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua atau apapun yang bisa kita kerjakan untuk membantu orang tua. Apakah kalian sudah bisa melakukan itu? Nah, seperti No Mensen ini. Nah, adik-adik, pada tahun 1846 atau ketika dia sudah berusia sekitar 12 tahun, No Mensen mengalami satu kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan ini sangat serius. Kenapa? Karena pada saat dia bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba ada satu kereta berkuda, satu kereta kuda yang melintas atau melewat, tiba-tiba menabrak kakinya No Mensen. Nah, sehingga dikatakan bahwa kakinya patah, salah satu kakinya patah. Dan apa yang terjadi? Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya dia hanya tidur-tiduran, dia hanya berbaring di rumahnya. Dikatakan berbulan-bulan dia hanya tidur terbaring di rumahnya. Nah, dia hanya tidur di rumahnya. Nah, ketika dia hanya terbaring di rumahnya berbulan-bulan dan dia tidak sembuh-sembuh, akhirnya teman-temannya sering datang mengunjungi dia, mungkin teman-teman sekolahnya atau teman-teman bermainnya datang mengunjungi No Mensen. Ketika mereka datang mengunjungi No Mensen, maka teman-temannya ini menceritakan kepada No Mensen, menceritakan cerita apa yang diceritakan kepada No Mensen. Ternyata teman-temannya menceritakan tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan atau para penginjil-penginjil atau para misionaris-misionaris yang dipakai oleh Tuhan. Mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan orang tuanya, pergi kepada bangsa-bangsa, pergi kepada suku-suku, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus atau melalui kematian Tuhan Yesus itu. Nah, ketika dia mendengar cerita-cerita itu, dia sangat senang mendengarkannya. Dia sangat senang dan dia antusias untuk mendengarkannya, dan juga pada saat itu dia juga berkeinginan di dalam hatinya. Mungkin pada saat dia mendengarkan cerita itu, maka Roh Tuhan atau Roh Kudus bekerja di dalam hatinya No Mensen untuk menggerakkan dia supaya dia mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, dia selalu mendengarkan cerita-cerita itu. Nah, kalau kita, adik-adik semua, cerita apa yang kalian senang untuk mendengarkannya? Cerita-cerita apa yang membuat kalian suka cita? Cerita-cerita yang tentang Tuhan atau cerita-cerita apa yang kalian biasanya suka untuk mendengarkannya? Nah, biasanya banyak orang atau kita biasanya suka mendengarkan cerita-cerita yang peristiwa-peristiwa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di dunia ini, cerita-cerita yang mungkin tidak ada gunanya. Kita suka mendengarkannya, tetapi No Mensen tidak. No Mensen dia mendengarkan cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita juga harus mendengarkan cerita-cerita dan kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan Yesus. Kita mendengarkannya dan juga kita menceritakan kepada banyak orang. Nah, ketika dia atau No Mensen ini dalam kondisinya yang penuh penderitaan karena dia berbulan-bulan kakinya sakit dan tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah. Dia mulai membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Lalu dia membaca satu ayat firman Tuhan yang menguatkan dia dan yang mengubahkan kehidupannya dia. Di dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Begini firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima
supaya penuhlah sukacitamu. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nomensen membaca firman Tuhan ini, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah firman Tuhan yang saya baca hari ini, yaitu meminta segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus akan dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Dan dia bertanya-tanya, apakah ayat ini masih berlaku sampai hari ini atau tidak. Dia bertanya kepada mamanya, Ma, apakah firman Tuhan yang aku baca hari ini itu adalah masih berlaku sampai hari ini atau tidak? Lalu mamanya menjawab, Nomensen, iya nak, firman Tuhan yang kamu baca atau yang kita percayai ini adalah firman Tuhan yang masih berlaku sampai hari ini. Masih berlaku kuasanya, masih berlaku di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau engkau percaya bahwa firman Tuhan ini masih berlaku, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu dia yakin, dia berkata bahwa dia mau meminta kepada Tuhan. Apa yang dia minta kepada Tuhan? Dia minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kakinya yang patah, kakinya yang sudah berbulan-bulan tidak bisa berjalan karena patah. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengajak mamanya dan mereka berdoa bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ternyata dia disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan kakinya dan dia juga bernasar bahwa kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan pergi untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Nah, setelah kira-kira 2 minggu, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Nomensen ini sembuh, kakinya sudah pulih, dia sudah bisa berjalan yang baik. Dan dia sudah mulai melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dan dia hampir lupa bahwa ternyata dia pernah berjanji kepada Tuhan bahwa kalau dia sudah sembuh, kalau Tuhan sudah menyembuhkan dia ingin pergi untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Dia hampir lupa. Lalu di dalam hatinya, ternyata Tuhan terus berbicara di dalam hatinya supaya Nomensen ini mengingat akan janjinya kepada Tuhan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Nomensen dia berusaha terus untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk belajar membentuk dirinya melewati proses untuk dibentuk oleh Tuhan. Lalu akhirnya setelah itu dia sudah siap menjadi seorang hamba Tuhan. Maka dia siap untuk berangkat datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia. Khususnya dia datang ke Sumatera Utara atau di daerah suku-suku Batak. Nah, pada saat dia datang ke tanah Batak atau datang ke suku Batak, ternyata Nomensen melakukan banyak sekali hal. Ternyata Tuhan memakai Nomensen untuk menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada mereka. Tetapi sebelum dia menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dia mulai belajar tentang bahasa-bahasa suku Batak. Dia belajar tentang bahasa Melayu, dia belajar tentang bahasa Batak dan juga bahasa-bahasa lain yang ada di sana sehingga dia bisa menguasai. Lalu dia mulai mendekati suku-suku di sana, kepala-kepala suku, raja-raja yang ada di sana. Lalu dia menceritakan Injil Tuhan kepada mereka sehingga mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ternyata juga banyak sekali orang-orang Batak yang belum mengenal Tuhan, yang juga mungkin masih kanibal, yang masih membunuh orang, dan mereka tidak takut akan Tuhan karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu ketika Nomensen hadir di sana,
maka No Mensen mulai mengubah kehidupan mereka. Nah, No Mensen ini dia memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa atau suku-suku Batak dengan berbagai cara. Yaitu dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku Batak. Lalu apa? Dia juga mendirikan sekolah-sekolah, dia juga mendirikan balai pengobatan, dan juga dia membantu dalam bidang pertanian, dan juga membebaskan para budak-budak yang hidup pada saat itu, sehingga mereka tidak hidup di dalam perbudakan, tetapi mereka dibebaskan. Dan juga dia membuka banyak sekali pelatihan-pelatihan kepada banyak orang supaya mereka menginjili atau memberitakan Injil Tuhan kepada banyak suku. Nah, adik-adik, ternyata No Mensen akhirnya dari pelayanannya maka dia mendirikan salah satu gereja yang sangat terkenal sampai hari ini, yaitu gereja HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Nah, gereja itu sampai hari ini masih ada dan sangat besar ada di Indonesia. Nah, karena pelayanan dari No Mensen yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan dikatakan dia meninggal di usia 84 tahun. Lalu dia dimakamkan di Tanah Batak bersama dengan suku-suku Batak yang ada di sana. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama tentang satu hal yang dilakukan atau yang diimani oleh No Mensen ini, yaitu Tuhan bekerja dalam kehidupannya melalui dia mendengarkan firman Tuhan ini. Dia percaya akan firman Tuhan itu, dia berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya dia. Nah, kakak mau bertanya kepada kalian semua, kira-kira kalian memiliki pergumulan atau doa apa yang harus kalian atau yang kalian inginkan untuk Tuhan menjawab dalam kehidupan kalian? Apa yang kalian harapkan dari Tuhan untuk Tuhan nyatakan dalam kehidupan kalian? Ya, setiap kita mungkin berbeda-beda. Nah, tapi kakak berdoa supaya kalian memiliki harapan iman yang berharap kepada Tuhan. Kita berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Berdoa untuk minta kepintaran, kepandaian dari Tuhan. Kita berdoa untuk meminta pemulihan dan kuasa Tuhan untuk nyata dalam kehidupan kita sendiri dan juga bagi orang tua kita. Kita berdoa supaya Tuhan berkati pekerjaan orang tua kita. Kita berdoa supaya Tuhan berkati masa depan kita. Kita berdoa supaya Tuhan kelak memakai kita menjadi orang-orang yang hebat seperti No Mensen ini. Yang penting adalah kita mau taat, setia dengan Tuhan, terus belajar membaca firman Tuhan, berdoa dan tetap setia dengan Tuhan. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus belajar seperti No Mensen, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kita dan memakai kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Nah, ayat hafalan untuk kita hari ini di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, ayat hafalan ini kita hafal masing-masing di rumah, dan minggu depan kita bisa mengirimkan atau mengirimkan videonya di setiap grup kita masing-masing. Oke, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu bersama dengan kelas besar. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati mereka, buat mereka terus bertumbuh imannya dan mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga sejak dari kecil mereka sudah memiliki iman yang besar, mereka percaya, mereka tetap setia dengan Tuhan. Maka ketika mereka bergumul, ketika mereka berdoa, Tuhan hadir dan menjawab dalam setiap kehidupan dan pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berkati studi mereka masa depan, berkati orang tua dan seluruh kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berdoa supaya kalian tetap menjaga kesehatan, dan tetap taat, tetap setia dengan orang tua, dan tetap setia dengan Tuhan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.